Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah suatu perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri manusia sebagai akibat dari usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan akan sesuatu yang diinginkan. Untuk mencapai kemakmuran alam dunia, maka manusia diperintahkan untuk belajar. Melalui proses pembelajaran, manusia akan tampil untuk eksis dan mengimplementasikan hasil belajar itu dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ali, belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, serta timbul dan berkembangnya sifat-sifat sosial, susila, dan emosional. Adapun materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran yang harus dirumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pengembangan aspek materi pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan konsep map atau peta konsep. Yang kedua, strategi pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi supaya peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Strategi yang tepat akan mempermudah untuk mengantarkan pencapaian tujuan pembelajaran. Menetapkan strategi merupakan langkah ketiga setelah menetapkan tujuan dan isi materi bahan ajar. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Yang ketiga, strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang digunakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebagai alat atau perantara yang dapat digunakan oleh seorang pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan maupun menyampaikan isi materi pelajaran dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi interaksi dalam proses pembelajaran sehingga dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknologi cetak untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis. Yang kedua, teknologi audio visual menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Yang ketiga, teknologi berbasis komputer. Cara menghasilkan menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Yang keempat, teknologi gabungan. Menyampaikan materi dengan menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Adapun fungsi dan kegunaan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru
dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dilakukan dalam kegiatan pengajaran. Beberapa fungsi evaluasi. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Jadi, dengan mengadakan penilaian, sebenarnya guru mengadakan diagnosis kepada peserta didik tentang kebaikan dan kelemahannya. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan. Digunakan suatu penilaian. Yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan, keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Adapun fungsi evaluasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 58 ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.